Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semangat terus belajarnya. Sudah siapkan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Bisa diakhiri. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, adakah yang masih ingat materi minggu lalu? Kira-kira kita membahas apa ya minggu lalu? Ya, 100 buat kalian. Jadi, minggu lalu kita telah membahas mengenai konservasi flora dan fauna yang ada di Indonesia maupun di dunia. Dibagi menjadi berapa kawasan? Dibagi menjadi 2 kawasan. Yang pertama yaitu ada kawasan suaka alam dan yang kedua ada kawasan pelestarian alam. Nah, untuk kawasan pelestarian alam ini biasanya juga dimanfaatkan untuk pariwisata ataupun tempat rekreasi. Sampai sini paham kan ya? Oke, untuk kompetensi dasar hari ini yaitu menganalisis sebaran flora dan fauna berdasarkan karakteristik ekosistem. Nah, untuk materi kita hari ini yaitu pemanfaatan flora dan fauna sebagai sumber daya alam dengan indikator pencapaian kompetensi yaitu menganalisis pemanfaatan flora dan fauna sebagai sumber daya alam. Nah, pada pembelajaran hari ini kalian diharapkan dapat menganalisis pemanfaatan flora dan fauna sebagai sumber daya alam. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut tentang materi kita hari ini, ada 3 komponen yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Yang pertama ada flora, yang kedua ada fauna, dan yang terakhir ada sumber daya alam. Tentunya kalian sudah tahu kan apa itu flora dan fauna? Biar kalian lebih paham lagi, akan saya jelaskan lagi. Flora merupakan segala jenis tumbuhan yang ada di muka bumi, sedangkan fauna merupakan segala jenis hewan yang ada di muka bumi. Dan yang terakhir tadi ada apa? Ada sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, di bumi yang kita tinggali ini terdapat 2 sumber daya alam. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang terakhir ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, di muka bumi ini terdapat banyak sekali flora dan fauna yang sangat bermanfaat bagi manusia. Jadi, mari kita ulas satu persatu manfaat flora dan fauna bagi manusia. Yang pertama, ada sebagai sumber pangan. Contohnya yaitu beras yang berasal dari padi, kemudian ada singkong, ada ubi jalar, ada sagu, ada jagung, dan masih banyak lagi. Selain itu, tumbuhan juga dimanfaatkan sebagai minuman. Contohnya ada teh, kopi, tebu, coklat, dan masih banyak lagi. Kemudian, tumbuhan juga dimanfaatkan sebagai bumbu masak ataupun penyedap rasa. Lanjut ke manfaat yang kedua, tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan baku jamu. Contohnya ada kunyit, lengkuas, jahe, dan biasanya bagi kalian yang tidak suka makan, diberikan jamu temulawak agar nafsu makan kalian bisa bertambah. Kemudian ada pohon jenis garu yang hanya ditemukan di hutan tropika telah lama dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan baku jamu. Ada juga bahan jenis gadung yang ditemukan di Taman Nasional Meru Betiri dimanfaatkan sebagai bahan baku jamu dan kosmetik. Ada juga tanaman bahan obat-obatan yang dinilai langka oleh masyarakat yang sampai saat ini masih digunakan, yaitu ada pule panda, pacing, dan kumis kucing. Untuk manfaat selanjutnya adalah dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Kapas dipintal menjadi benang, kemudian benang ditenun menjadi kain. Ada juga getah karet yang dimanfaatkan untuk membuat ban mobil dan ban motor. Nah, selain beberapa manfaat di atas, ada juga yang dimanfaatkan sebagai wangi-wangian, kemudian sebagai bahan hiasan, dan juga ada dimanfaatkan sebagai objek penelitian, rekreasi, pariwisata, dan masih banyak lagi. Oke, mari kita beralih ke manfaat berikutnya, yaitu flora fauna yang digunakan untuk peternakan.
Nah, peternakan ini selain digunakan untuk mengembangbiakan atau memelihara hewan ternak, peternakan ini juga berfungsi sebagai aktivitas ekonomi masyarakat. Mengapa? Karena hasil dari hewan ternak itu sendiri ataupun hewan ternak tersebut dapat dijual dan memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat. Manfaat lainnya yaitu untuk tradisi ataupun budaya. Ada yang tahu apa contohnya? Contohnya ialah karapan sapi. Karapan sapi merupakan budaya yang dilaksanakan oleh masyarakat Madura berupa balapan dengan seekor sapi. Tentunya kalian pernah lihat ya? Ya dong. Untuk manfaat yang terakhir yaitu digunakan sebagai sumber energi. Nah, manusia selain memanfaatkan sumber energi yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi untuk bahan bakar, ternyata sumber energi yang dapat diperbarui juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya ada kotoran kuda ataupun hewan ternak lain yang digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Selain itu, ada juga kerbau. Nah, pada dahulu kala ataupun masa-masa sebelum masa sekarang ini banyak sekali petani yang masih memanfaatkan kerbau untuk membajak sawah. Walaupun sekarang sudah jarang ya yang menggunakan kerbau untuk membajak sawah. Nah, adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup akan keutuhan keanekaragaman hayati, maka kita sebagai manusia harus sadar nih anak-anak bahwa apabila ada salah satu spesies ataupun makhluk hidup yang hilang, maka akan terjadi gangguan dan ketidakseimbangan ekosistem. Perlu kalian ketahui, sekitar 110 juta hektar hutan di Indonesia, 60 juta hektar diantaranya telah mengalami kerusakan. Sebabnya ialah karena pembalakan liar atau illegal logging, kebakaran hutan, kerusakan lingkungan, konversi lahan menjadi pertambangan, ataupun pembukaan lahan baru sebagai pemukiman ataupun industri. Nah, berdasarkan data dari Forest Watch Indonesia tahun 2006, tidak lebih dari 20 juta orang di Indonesia masih tinggal di desa-desa hutan dan 6 juta diantaranya masih memanfaatkan hasil hutan itu sendiri. Tentunya kalian bisa membayangkan kan bagaimana mereka sangat bergantung kepada hutan ataupun lingkungan sekitar. Dan tentunya di tahun 2020 ini masih banyak sekali orang-orang di pedalaman sana yang memanfaatkan alam sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sampai sini masih bisa dipahami kan ya? Oke, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pembudidayaan hayati dapat terwujud apabila kita memiliki kesamaan pemahaman terhadap keanekaragaman hayati. Nah, terdapat 5 landasan moral yang harus dibangun oleh masyarakat untuk pembudidayaan hayati itu sendiri. Yang pertama, menyadari bahwa setiap spesies memiliki hak untuk hidup dan bergantung satu sama lain. Nah, kita manusia memiliki kewajiban atas kelangsungan hidup setiap spesiesnya. Yang kedua, yaitu bertanggung jawab atas kelestarian keanekaragaman hayati untuk generasi selanjutnya. Untuk yang ketiga, yaitu menghargai manusia sama halnya menghargai keanekaragaman hayati, karena kita bergantung kepada manusia lain dan bergantung kepada alam itu sendiri. Jadi kita harus saling menghargai antar alam dan melestarikan keanekaragaman hayati. Dan yang keempat, alam memiliki nilai spiritual dan nilai estetika melebihi nilai ekonomi. Dan yang terakhir, yaitu keanekaragaman hayati dibutuhkan untuk mempelajari sejarah kehidupan. Baik anak-anak, itulah tadi pembahasan kita mengenai pemanfaatan flora dan fauna sebagai sumber daya alam. Jadi kesimpulannya, kita sebagai manusia harus pandai-pandai memanfaatkan flora dan fauna agar keseimbangan lingkungan tidak terganggu dan keanekaragaman hayati dapat tetap terjaga. Oke? Ya, bagus. Sekian video kali ini. Terima kasih karena telah menonton. Jangan lupa dimanapun kalian berada selalu pakai masker, jaga kesehatan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.